Halo guys, di sini saya akan mereview Mikrotik PC X86 dengan base server HP. Terdapat tombol power, port USB, dan ini ada 8 port untuk HDD tambahan. Dapat 8 port hot swap, ya entah berguna dipakai apa enggak. Yang jelas ini ada 8 port tambahan untuk hot swap. Sisi sebelah sini ada port untuk monitor. Terus ini port DVD room, namun ini adalah HDD Candy yang isinya yaitu SSD Mikrotik level 6. Untuk sisi samping itu tidak ada apa-apa, hanya ada ini bantalan untuk rel rak mount saja. Pertama ini ada dual power supply yang mana saat bertipe hot swap dengan kapasitas 460 watt. Ini redundant ya, artinya jika salah satu power ini fail atau gagal, maka ada backup satunya. Kalau dipakai berdua, maka di balance untuk powernya. Ya, ini sangat berguna jika seandainya ada perbaikan untuk listrik utama, maka tidak perlu sampai mematikan server ini, karena sangat krusial kalau mematikan server ini. Walaupun hanya 5 menit, ya anggap saja pelanggan 1000 yang komplain 1%, ya berarti 1% dari 1000 kan 10 orang. Terus ini ada 4 port USB, ini port untuk monitor. Geser di sini ada 4 port LAN untuk interface-nya, sama 2 port SFP plus dengan kapasitas 10 GB. Ini mekanisme penguncinya, buka tutupnya. Caranya gampang, cukup tekan ini, tarik, seret. Selanjutnya kita buka. Nah, ini untuk nempengannya bukan kaleng-kaleng, tebel. Oke, taruh sini dulu. Ini port untuk hot swap HDD-nya seperti ini. Nah, ini HDD Candy yang isinya Mikrotik X86. Ini sebenarnya agak gimana ya? Ini kekurangannya sepertinya ada di sini. Kenapa SD Mikrotik ditaruh di HDD Candy seperti ini? Ya, tapi nggak masalah sih kalau performanya tidak berpengaruh. Kita masukkan lagi, cukup mudah ya. Ada 6 super fan yang lumayan kenceng, dan ini bisa diganti walaupun dalam keadaan server hidup. Nah, seperti ini. Ini mekanisme penguncinya, dan ini port daya untuk kipasnya. Di sini ada 6 biji, semuanya dapat dilepas dalam kondisi hidup. Terus geser ke sini, ini ada semacam pembantu untuk mengarahkan arah kipas. Ini bisa dilepas dan dipasang dengan mudah. Fungsinya untuk agar airflow-nya bisa maksimal. Nah, berikutnya ini ada dual prosesor, yang mana keseluruhan kecepatannya adalah 32 core, dan satu core-nya itu kecepatan 2 GHz. Sedangkan untuk Mikrotik seri CCR 1036 hanya memiliki 36
core prosesor dengan kecepatan 1,9 GHz. Jadi jelas di sini memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada MikroTik X8. Nah, untuk RAM-nya sendiri ada 2, masing-masing 16 GB, jadi total 32, dan banyak port kosong yang entah mau ditambah apa enggak. Sepertinya ini sudah jauh lebih dari cukup. Geser ke arah belakang. Ini ada modul PCIe. Di sini ada modul PCIe, dan satu modul ini bisa memuat 4 PCIe card, dan ini hanya terisi 2, yaitu modul SFP 10 plus SFP plus 10 GB, sama bawahnya ini ada satu modul LAN 4 port. Ini ada 2 kosong lagi, bisa dilihat ya. Nah, ini bisa diisi, terserah diisi apa aja. Dan satu lagi ini bisa diisi modul PCIe seperti ini. Sekarang kita akan running test. Kita tancapkan kabel powernya di dua-duanya. 1, 2. Oke, ini ada indikator LED yang nyala, tapi ini belum kondisi on. Harus dipencet tombol powernya agar bisa menyala. Loaded. Ya, lo mana sih? Kok di-cut ya? Oke, ini masih tinggi. Sik. Balik ini mana? Oke. Tutup casingnya, kelupaan, kita pasang dulu. Ini aman. Oke. Next, pertama-tama kita lihat dulu daya yang terpakai untuk saat ini. Ini 372 watt kondisi daya sebelum komputer dinyalakan. Oke, kita nyalakan dulu servernya. Berapa daya yang terpakai? Ini dilihat tadi 372 dan sekarang 472, dan setelah server running dayanya menjadi 505 kondisi server running. Untuk kecepatan kipasnya ya lumayan kenceng, jadi tidak usah khawatir jika overheat ya, lumayan kenceng. X86 running memiliki daya 133 watt. Kalau dihitung 133 watt dikali 24 yaitu 3190 watt. Lalu dikonversi lagi ke kilowatt yaitu 3,19 kWh. Sedangkan untuk harga per kWh nya adalah 1444. Jadi biaya listrik per hari adalah 4.606 rupiah. Sedangkan kalau 1 bulan adalah 138.180 rupiah. Kalau dibandingkan dengan seri CCR ya jelas lebih boros. Namun dengan biaya listrik hanya 130 ribuan per bulan, itu menurut saya sih sangat oke. Dibanding dengan selisih harganya, kalau CCR harga perangkat itu sekitar 18 juta, sedangkan X86 hanya 8 jutaan dengan spek yang hampir mirip. Nah, jadi selisih harga tersebut dapat dibelikan perangkat lain, kabel, router,
atau OLT. Baik, sekarang kita sudah masuk Winbox ya. Pertama-tama kita buka interface. Di sini terdapat 6 interface, yaitu Ether 1 sampai Ether 4 adalah port Ethernet atau port LAN, sedangkan Ether 5 dan 6 adalah port SFI Plus. Nah, kenapa SFI Plus terdetek sebagai port Ethernet? Soalnya ini adalah pelaman dari sistem x86. Namun jika kita buka di statusnya, di sini statusnya adalah 10G, berbeda dengan port Ethernet hanya 1G saja atau 100 MB. Nah, di sini statusnya running semua walaupun tidak ada kabel yang menancap. Selanjutnya kita lihat di sistem resource CPU. Di sini CPU-nya adalah 32 core dengan CPU frekuensi bisa dikatakan hampir 2 GHz untuk CPU frekuensinya. Ini 0% semua, soalnya masih belum ada yang running. Berikutnya kita buka uji bandwidth test ke lokal saja. Pertama kita pakai protokol ODP dengan direction send. Posisi running kita tes, perlahan naik TX ya. Dan stabil di angka 348 gigabit per second ya, 350-an lah gigabit per second. CPU running 60%. Direksinya kita ganti receive. RX nya naik pelan dan stabil di angka sedikit lebih tinggi ya, 370 gigabit per second. Dan untuk CPU nya berada di angka 61%. Berikutnya kita tes ke direction boot atau running ke dua-duanya, RTX running secara bersamaan. Ini RXTX kita peroleh 160 GPS gigabit per second. Oke, selanjutnya kita ke protokol TCP. Ke direction receive kita start. CPU nya di sini agak tinggi ya, di angka 90-an%. Namun untuk trafiknya hanya 37 Gbps gigabit per second. Direksinya kita rubah ke send. Kita tes lagi. Di sini CPU-nya ya lumayan tinggi ya, 90%-an. Sedangkan untuk traffic hanya 40 gigabit per second, itu maksimal ya. Ya itu lumayan. Kita directionnya ganti port, keduanya running RXTX secara bersamaan. Di sini kita peroleh RXTX hanya 6 Gbps gigabit per second.